Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak? Hari ini masih semangat? Pasti semangat dong. Iya, kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Ya, semoga kita dijauhkan dengan virus corona yang saat ini semakin bertambah. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, materi kita adalah pramuka penggalang. Apa sih pramuka itu? Pramuka adalah kepanjangan dari Praja Muda Karana, yang artinya mempunyai jiwa muda yang selalu siap untuk berkarya. Ya, seperti itu pramuka lah anak-anak. Kali ini saya akan membahas tentang pramuka penggalang. Pramuka penggalang adalah sebuah tingkatan dalam pramuka setelah siaga. Biasanya anggota pramuka tingkat penggalang ini berusia sekitar 11 sampai 15 tahun. Kemudian di dalam pramuka di situ ada anggota dewan, namanya Dewan Penggalang, yang dikelompokkan dalam satuan kecil yang disebut regu. Setiap regu terdiri dari 8 orang pramuka penggalang. Nah, pramuka ini atau pramuka penggalang ini dipimpin oleh seorang pemimpin yang disebut pinru atau pimpinan regu yang bertanggung jawab atas regunya tersebut. Regu dalam penggalang ini mempunyai nama-nama untuk mengidentifikasi regu tersebut. Nama regu putra biasanya diambil dari nama hewan, misal harimau, elang, garuda, dan lain-lain. Sedangkan nama-nama regu putri diambil dari nama tumbuhan atau bunga, misal anggrek, mawar, melati, dan lain-lain. Dalam setiap 4 regu dipimpin dalam sebuah pasukan yang dipimpin oleh seorang pemimpin regu utama yang disebut pratama. Nah, apa sih pratama itu? Nah, kakak jelaskan. Pratama adalah pimpinan dari seluruh regu, yang kemudian di dalam pramuka penggalang ada yang namanya kode kehormatan untuk memberikan kode sehingga nanti kepada penggalang lainnya bisa mengerti. Sehingga di sini kode kehormatan untuk pramuka penggalang terdiri atas janji. Nah, janji itu namanya Trisatya. Nah, janji pramuka dalam pramuka penggalang atau Trisatya berbeda dengan siaga, penegak maupun pandega, sehingga mempunyai janji-janji sendiri di antaranya siaga dan penegak maupun pendeka. Kemudian kode moral atau dharma di sini kalau tingkat penggalang disebut dasa dharma. Nah, kali ini kakak jelaskan pelaksanaan kegiatan pramuka penggalang, yaitu dilaksanakan dengan sistem terpisah. Jadi kalau untuk satuan putra
ini dikelompokkan menjadi satuan putra. Kalau yang satuan putri dikelompokkan dengan satuan putri, jadi terpisah dengan satuan pramuka penggalang putra dengan satuan pramuka penggalang putri. Selanjutnya, satuan ini dibina oleh pembina, ya. Jadi satuan ini dibina oleh pembina dan pembantu pembina, sehingga nanti pembina ada pembantunya. Nah, tanda kecakapan ini untuk pramuka penggalang dilambangkan dengan manggar. Nah, seperti itu ya, manggar warna merah itu tanda kecakapan. Nah, tanda kecakapan ini diletakkan di bagian lengan sebelah kiri bawah tanda regu. Nah, tingkatan-tingkatan dalam pramuka penggalang. Nah, di sini ada tiga tingkatan dalam pramuka penggalang. Yang pertama, manggar 1 yang jumlahnya 1 itu untuk penggalang ramu atau tingkat ramu. Kemudian yang manggarnya 2 itu dikategorikan untuk penggalang rakit. Nah, ini yang ketiga atau manggar 3 ini untuk penggalang terap. Nah, kegiatan pramuka penggalang itu apa saja sih? Nah, jadi kegiatan pramuka itu banyak kegiatannya. Yang pertama ya adalah Jamnas atau Jambore Nasional. 2, Jamda, Jambore Daerah. 3, Jambore Cabang dan Jambore Ranting. Nah, apa sih Jambore itu? Jambore di sini adalah pertemuan pramuka penggalang dalam bentuk perkemahan yang diadakan per tingkat. Nah, yang kakak jelaskan tadi, per tingkat itu diantaranya ada di Jamnas, ya, dilakukan di Jamnas, Jambore Nasional. Ada yang bisa dilakukan atau dilaksanakan di Jambore Daerah, bisa dilaksanakan di Jambore Cabang dan Jambore Ranting. Jadi ada 3 kegiatan pramuka penggalang yang akan diadakan di suatu kepramukaan. Nah, tingkatan-tingkatan lomba penggalang pramuka. Di sini ada tingkatan-tingkatannya. Nah, jadi dalam lomba itu disebut dengan LT. Jadi lomba tingkat itu disebut juga dengan LT. Nah, apa sih lomba tingkat itu atau LT? Lomba tingkat adalah pertemuan regu di mana semua regu pramuka penggalang dalam bentuk lomba kegiatan pramuka. Jadi ada pertemuan antar regu, semua regu yang ada di suatu sekolah di tingkat pramuka penggalang dalam satu forum. Nah, apa saja yang dilaksanakan dalam satu forum ini biasanya dilaksanakan berjenjang, ya, berjenjang. Yang pertama dari gugus depan. Yang kedua tingkat ranting. Yang ketiga tingkat cabang. Yang keempat tingkat daerah dan kelima tingkat nasional. Jadi setiap tingkat ini ada tingkatannya. Kalau di gugus depan itu tingkat 1 atau lomba tingkat 1. Kalau di tingkat ranting itu lomba tingkat 2. Kalau di tingkat cabang itu lomba tingkat 3. Kalau di tingkat daerah itu lomba tingkat 4. Sedangkan yang tingkat nasional itu di lomba tingkat nasional.
Baik anak-anak, karena materinya sudah selesai, saya akhiri ya. Semoga materi ini bisa bermanfaat untuk anak-anak sehingga bisa motivasi, memberikan motivasi untuk kedepannya untuk menjadi yang lebih baik ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.